Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah BCC Kota Bogor yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita yang mulai ini. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan diberikan ganjaran dan fadilah-fadilah sholat subuh berjamaah untuk kita semua, di mana baginda Nabi SAW bersabda, man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia diberikan ganjaran dan fadilah seolah-olah telah melaksanakan sholat malam semalam suntuk, yakni dari habis Isya sampai jelang subuh. Walaupun tadi malam kita cuma sholat 2 rakaat aja, atau mungkin 4 rakaat saja, atau mungkin tidak sama sekali. Karena begitu bangun sudah adzan subuh, jadi sudah hilang waktunya sholat malam. Tapi masih ada sholat subuh berjamaah, maka beruntunglah yang datang ke masjid untuk subuh berjamaah, karena mendapatkan pahala sholat malam sepenuh malam. Lebih-lebih yang datang subuh berjamaah membawa teman, minimal 1 orang ya, jangan setengah orang. Kalau setengah orang nggak dapat nilai. 1 orang kita dapat pahala, kata Nabi, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka dia diberikan pahala seperti orang yang melakukan. Apalagi kalau kita bawa 2, bawa 3, lebih banyak lagi pahalanya. Ya, maka jangan disia-siakan jabatan bapak-bapak sebagai RT atau RW. Ajak 1 RT. Ajak 1 RW. Waduh, nanti masjidnya kepenuhan, bagaimana Pak Ustadz? Gedein lagi masjidnya. Masjidil Haram tuh digedein terus. Pembangunan, tiap kali kita pergi umrah, pembangunannya nggak berhenti-berhenti, ya kan? Gitu. Apa bisa masjid Al-Hidayah digedein? Ya bisa, dikecilin aja bisa, apalagi digedein. Ya, gitu. Nah, juga Nabi bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Ya, walaupun dunia akan mengalami ya depression, nggak usah khawatir, ada Allah. Selama masih ada hari, ada nasi.
ono dino, ono upo, ya. Selama Allah masih memberikan hidup kepada kita, kita akan diberikan rezeki. Dijamin oleh Allah bagi orang yang subuh berjamaah. Baik itu jaminan kesejahteraan fi dhamanillah maupun jaminan keamanan fi amanillah. Juga baginda Nabi SAW berdoa untuk orang yang subuh berjamaah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku yang sholat subuh berjamaah. Ya, yang masih melungker di rumah saya nggak tahu termasuk dapat doa itu apa enggak gitu ya. Tapi kalau yang nggak sholat ya, nggak sholat itu kan berarti apa? Tidak melaksanakan kewajiban. Kalau nggak melaksanakan kewajiban itu artinya maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya nyekek botol, Pak. Bukan hanya main judi online 303 atau apa, bukan hanya itu. Nggak sholat juga maksiat. Jadi kita subuh berjamaah, insya Allah kita dapat pahala yang banyak, juga dapat doa keberkahan dari Nabi. Ya, di dalam sarah tafsir, sarah hadis juga dikatakan dulu di masa Rasulullah ada seorang tajir. Apa tajir? Orang kaya kata orang Jakarta. Ya. Tajir itu bahasa Arab, ya, artinya businessman yang selalu membawa kafilah dagangnya setelah mengikuti sholat subuh berjamaah. Untungnya luar biasa. Waktu itu nggak ada bank, jadi nggak ada uang yang disimpan di bank. Ya ditaruh di rumah aja. Sampai uangnya yang dinar, dirham, emas, perak, bahasa Jawanya telecean. Ya. Mana orang Pasuruan tadi? Telecean itu apa ya bahasa bahasa Indonesia. Ya begitulah ya. Ngerti Pak ya telecean Pak ya? Berserakan, jadi sudah nggak dihitung lagi duitnya. Ya. Saking untungnya luar biasa, disebut dalam sarah hadis itu berkat doa dari baginda Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku pada subuh pagi harinya. Kita sekarang tidak sedang bisnis. Ya, yang sedang bisnis kita doakan bisnisnya berkah, untung semua, ya. Tapi sekarang kita lagi melanjutkan subuh kita dengan taklim, ya. Mudah-mudahan taklimnya barokah, ya. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli halin. Sudah hafal belum doa itu, Pak? Ada yang hafal, ada yang belum, ya. Coba ikutin saya. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli halin. Amin ya rabbal alamin. Artinya udah tahu belum? Coba kita, ya ini kalau yang muda-muda mungkin tahu ya. Saya khawatir yang tua belum tahu artinya. Nyesel nanti sudah masuk kubur belum tahu artinya gitu kan. Nah, karena penting ini untuk menghadapi malaikat, ya. Ayo kita ikuti artinya ya. Jadi kayak anak TK lagi nggak apa-apa Pak ya. Allahumma ya Allah, Allah manfa'na, ya Allah berikanlah manfaat untuk kami. Bima 'allamtana,
dengan apa saja yang kau ajarkan kepada kami. Wa alimna, dan ajarkanlah kami ya Allah, ma yanfa'una, apa saja yang bermanfaat untuk kami. Wazidna, dan tambahkanlah untuk kami ilman, ilmu apapun. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ala kulli khalin, dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang terakhir saya sudah tahu artinya ya, jadi nggak usah diterjemahin. Mudah-mudahan Allah buka hati dan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu. Ya. Walaupun mungkin cuma 1 ayat 2 ayat, tapi itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini saya akan sampaikan satu topik, yaitu membangkitkan umat menuju Indonesia bercahaya. Ya. Berarti Indonesia dengan PLN. Kalau PLN-nya bangkrut, Indonesia tidak bercahaya. Apa yang dimaksud dengan bercahaya di sini? Bapak-bapak masih ingat julukan dari kota Madinah? Apa julukan kota Madinah? Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita ngambil dari situ. Madinah kota bercahaya. Al-Munawwarah itu artinya bercahaya atau diberi cahaya. Asalnya kota itu namanya Yasrib. Ya. Ini boleh diminum? Ya, saya minum dulu ya. Kalau ada susunya boleh juga nih, ya. Enggak, itu cuma goda aja ya, tapi kalau tergoda alhamdulillah. Jadi namanya aslinya Yasrib. Lalu Rasulullah hijrah ke kota Yasrib. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Yasrib, Al-Quran terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya di kota Mekah selama 13 tahun, ketika di Madinah terus turun selama 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Setelah turunnya firman Allah menyempurnakan Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi selama 10 tahun itu turun ayat Quran di kota Madinah, menjelaskan tentang berbagai fakta dan kejadian, memberikan bimbingan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat Islam yang sedang dalam taraf membangun peradaban baru, menggantikan peradaban lama, yaitu peradaban yang penuh dengan kekufuran dan kemusyrikan. Dibangun dengan peradaban baru, peradaban tauhid yang mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggantikan perbudakan manusia kepada sesama manusia, penghambaan manusia kepada sesama manusia diubah menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditinggikanlah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semua dijabarkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi. Dan baginda Nabi juga diberikan wahyu selain Al-Quran, yaitu sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah di situ diartikan sunnah. Makanya kota Yasrib setelah hijrahnya baginda Rasulullah dan berkuasanya baginda Rasulullah di sana, karena memang diminta hijrah itu untuk memimpin kota Madinah. Bukan cuma pindah tempat, tapi memimpin kota Madinah dengan Islam. Maka kota Madinah akhirnya diberi nama Madinatur Rasul, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Madinah ini kemudian menjadi pusat peradaban baru yang menyaingi kota Mekah. Tadinya pusat peradaban Jazirah Arab itu kota Mekah. Makanya kota Mekah disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura bahasa Indonesianya barangkali lebih dekat dengan kalimat ibu kota. Qura itu artinya desa-desa. Ummul Qura ibunya desa-desa. Kalau bahasa Arab sekarang ibu kota itu dipakai istilah asimah, asimah. Ya, ibu kota Ummul Qura. Ya. Kota Mekah disebut Ummul Qura. Muncul peradaban baru di kota Madinah, ya, atau kota Yasrib yang dikenal dengan Madinatul Rasul, dan akhirnya menjadi pusat kekuatan baru, pusat peradaban baru, pusat kekuatan baru, dan akhirnya bersaing dengan kota Mekah. Terjadi berbagai peperangan, mulai dari perang Badar, ya, perang Uhud, ya, kemudian perang Ahzab, akhirnya terjadi Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriyah. 8 tahun setelah baginda Nabi hijrah, berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kota Yasrib yang kemudian dikenal menjadi kota Madinatur Rasul, disingkat menjadi Al-Madinah, lalu diberikan sifat yaitu Al-Munawwaroh. Ya, kota Madinah yang bercahaya. Merujuk kepada hadis Nabi, di mana beliau bersabda, Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Cahayailah, terangilah rumah-rumah kalian dengan qiraatul Qur'an. Makanya bisa kita pahami kenapa Al-Madinah itu diberi sifat keterangan sebagai Al-Madinah Al-Munawwaroh, karena di kota Madinah seluruh rumah-rumahnya itu sepanjang malam maupun sepanjang siang selalu dibacakan Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai peradaban baru yang merupakan peradaban yang tinggi, diturunkan oleh Allah dari langit, itu menghidupkan seluruh rumah-rumah di kota Madinah, menghidupkan seluruh hati orang-orang yang ada di kota Madinah. Kadang-kadang dalam hadis orang-orang di kota Madinah atau kota Madinah disebut Darul Muhajirin. Negaranya orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi kalau kita hubungkan antara pengertian kota Madinah dari sejarahnya bisa kita lihat maupun dari hadis Nabi, maka boleh kita wujudkan ya perintah Nabi dengan menghidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Insyaallah rumah-rumah kita pun menjadi al-buyut al-munawwaroh,
rumah-rumah yang bercahaya. Kalau rumah-rumah warga BCC, Jamaah Masjid Al-Hidayah yang selalu berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an. Masih ingat gak doa itu? Ayo bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hafal ya itu ya. Karena ini memang sudah puluhan tahun dari kita kecil doa ini ya. Di pengajian-pengajian di kampung-kampung doa ini. Waduh, Ustadz apa enggak kembali ke taraf pengajian kampung kita ini? Enggak, justru kita akan tambah maju. Apa bedanya pengajian kita dengan pengajian kampung? Kalau pengajian kampung doanya sama tapi kagak ngerti artinya. Betul tidak? Nah sekarang saya tanya, Bapak-bapak ngerti artinya enggak tadi? Kalau enggak ngerti artinya, berarti Bapak-bapak masih pengajian kampung ini. Mau move on enggak? Mau ditingkatkan enggak? Iya. Kalau mau ditingkatkan berarti Bapak-bapak sudah mengalami kebangkitan. Berarti Bapak-bapak sudah menjadi warga Nahdliyin. Bila biasanya Nahdliyin antar belakang Pak Ustadz. Yang maju kan Muhammadiyah. Iya, podo gak maju nih. Kalau nggak ngerti artinya, tapi kalau ngerti artinya ya kayak kiai-kiai pasti tahu itu artinya. Memang maju. Ya, ya kita tidak, sebenarnya tadi cuma guyonan aja ya. Jangan dianggap serius, nanti saya dianggap waduh melecehkan NU dan Muhammadiyah. Nggak ada urusan ya. Yang penting kita semua mau NU, mau Muhammadiyah, mau Ghairu NU dan Ghairu Muhammadiyah, yang penting kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus bangkit. Setuju? Siap bangkit? Takbir. Nah, pertanyaannya bagaimana bangkitnya, ya kan? Saya pernah membaca satu kitab bahwa yang disebut dengan bangkit atau an-nahdoh adalah irtifaul fikri, meningkatnya taraf berpikir. Waduh gimana ya, saya sudah tua Pak Ustadz, sudah nggak kuliah lagi, bagaimana meningkatkan taraf berpikir? Ya kuliah itu salah satu cara meningkatkan taraf berpikir, tapi meningkatkan taraf berpikir tidak harus makan bangku sekolahan. Apalagi kerjaannya makan bangku ya nggak bisa. Tapi bagaimana caranya? Kita mulai dengan Quran. Kenapa kita mulai dengan Quran? Karena baginda Nabi bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal Quran aqwaman. Itu dasar kita. Innallaha, sesungguhnya Allah yarfa'u. Apa yarfa'u? Mengangkat. Allah mengangkat, apanya yang diangkat? Taraf berfikirnya. Bihadal Quran, dengan Quran ini. Aqwaman, kaum siapapun. Sejarah mencatat bahwa umat Islam yang dibangun baginda Nabi
tadinya terbelakang. Ketika turun surah Ar-Rum, ya suka baca enggak surah Ar-Rum? Saya yakin Bapak-bapak sering dengar surah Ar-Rum, terutama kalau datang ke akad nikah, ya enggak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Itu yang paling sering kita dengar. Tapi surah Ar-Rum dimulai daripada gulibatir Rum. Dikalahkan bangsa Rum. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ya. Dan mereka setelah dikalahkan, mereka bakal menang. Ini ayat kebangkitan, Pak. Ini ayat yang mengingatkan kita, yang menuntun kita untuk berani bangkit. Saya sebagai salah satu aktivis Islam di Indonesia yang mungkin papan atas kali ya. Apa sih bedanya papan atas dengan papan bawah? Ya, yang jelas udah pernah ngaji di Makobrimob lah gitu kurang lebih ya. Saya merasa malu dengan kejadian ya pembelaan terhadap Joshua itu yang dahsyat. Yang bela orang Nasrani. Ibu-ibu boru-boru dari suku Batak yang mayoritas Nasrani. Kok orang Nasrani begitu getolnya membela Joshua? Sementara kasus KM50 umat Islam cicing wae. Ya. Umat Islam tidak berani bergerak. Mungkin karena ibu-ibunya diem kali ya. Kan yang Batak ini boru-boru, jadi ibu-ibu. Ya, setelah menangisin Joshua macam-macam, wah minta rame deh akhirnya. Akhirnya terbongkarlah Sindikat 303. Nah, gitu. Itu boleh dikatakan sebagai suatu kebangkitan. Kalau kita betul-betul bangkit, maka mari kita sudah diberi alatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Quran dan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Islam itu dulu dengan orang-orang kafir Quraisy itu terjadi konfrontasi pemikiran, diskusi ya. Ketika terjadi perang antara dua negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Orang kafir Quraisy memihak Persia. Karena mereka menyembah berhala, menyembah api. Umat Islam memihak Romawi, karena Romawi itu termasuk ahli kitab. Umat Islam juga ahli kitab. Romawi ahli kitab, kitabnya Taurat wal Injil. Umat Islam ahli kitab, kitabnya adalah Al-Quran. Dan ketika dalam pergulatan pemikiran itu, umat Islam dibantu oleh Al-Quran. Turun firman Allah surah Ar-Rum, membesarkan hati umat Islam. Karena gulibatir Rum, dikalahkan bangsa Rum, wah, basar Quraisy itu nyinyir banget. Mereka bilang, tuh, kalian yang bela ahli kitab kalah tuh Romawi lu. Kalah oleh Persia peperangan itu. Lalu Allah memberikan klarifikasi. Memang bangsa Rum kalah. Wahum, tapi mereka ba'da ghalabihim, setelah kekalahan itu sayaglibun, akan menang. Tuh. Umat Islam naik lagi spiritnya, naik lagi girohnya,
naik lagi semangatnya. Fi bid'a sinin, hanya dalam beberapa tahun aja. Sejarah mencatat 7 tahun setelah kekalahan bangsa Rum akhirnya menang. Dan pada saat kemenangan bangsa Rum itu, umat Islam merasa bergembira. Gitu. Umat Islam di Indonesia hari ini merasa menang apa kalah? Kalah. Pengen menang apa enggak? Nah, kembalilah kepada hadis, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman. Allah akan menaikkan kaum manapun dengan Quran. Bangsa umat Islam akhirnya menang, ya. Surah Rum itu termasuk Makkiyah. Setelah 13 tahun, ya, pindah ke Madinah. Setelah 10 tahun di Madinah, Quran selesai, sudah khatam 30 juz, maka setelah itu Rasulullah wafat, 5 tahun kemudian umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar ibnul Khattab menaklukkan Persia dan mengambil seluruh kekayaan daripada daulah Persia, negara Persia, seluruh kekayaannya dibawa ke kota Madinah, ditaruh di depan Masjid Nabawi dan nggak ada yang nyolong satupun. Kenapa? Khalifahnya nggak nyolong, Pak. Seandainya khalifahnya juga nyolong, ya kabeh nyolong. Benar nggak kira-kira? Jadi kalau banyak pejabat yang nyolong, ya tanya aja khalifahnya siapa. Jadi umat Islam menang. Gak lama setelah itu, setelah runtuhnya Persia, umat Islam bisa mengusir ratusan ribu tentara Romawi dari wilayah Syam. Syam itu sekarang 5 negara. Syria, Jordan, Lebanon, Palestina, Israel. Itu dulunya Syam. Heraklius lari ke Konstantinopel, dikejar oleh umat Islam sampai ke sana. Sehingga sahabat Nabi yang namanya Abu Ayyub Al-Ansori wafat di Istanbul. Konstantinopel 800 tahun kemudian ditaklukkan oleh umat Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang mengirim para wali songo ke Indonesia. Muhammad Al-Fatih mengubah kota Konstantinopel yang artinya kotanya Konstantin. Konstantin itu ibunya Kaisar Romawi. Konstantin itu Kaisar Romawi ya kalau nggak salah. Maka disebut kota Konstantin atau Konstantinopel. Diubah menjadi Islambul, kota Islam. Saya nggak paham bahasa Turki, Islambul kok jadi Istanbul. Ya. Nah. Jadi itulah umat Islam mengalami apa? Kenaikan, kemenangan. Kenapa bisa menang? Karena meningkat taraf berpikirnya. Contoh lain, bangsa barbar. Bangsa barbar adalah bangsa yang terbelakang, biadab. Tapi 100.000 pasukan bangsa barbar bisa dikalahkan oleh 15.000 pasukan kaum muslimin di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.
Akhirnya bangsa barbar berpikir, kami yang 100.000 kok kalah sama yang 15.000. Rupanya mereka tahu rahasia kemenangan umat Islam adalah mereka selalu membaca Al-Quran di malam hari. Kalau umat Islam hari ini ingin bangkit, maka bacalah Al-Quran. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Quran. Surah Al-Muzammil ayat 20. Dan sebelumnya juga ada ayat warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu pelan-pelan agar masuk ke dalam hati kita. Ini masalahnya umat Islam hari ini, Quran yang dibacanya enggak sampai masuk. Kenapa enggak sampai masuk? Waktu membaca itu enggak sempat berpikir, baca aja. Apalagi yang bacanya buru-buru. Maka bacanya itu pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil, maksudnya secara pelan-pelan sambil merenungkan apa artinya. Itulah tomboh ati, obat hati. Iku 5 warnane, ada 5 macam. Yang pertama moco Al-Quran, angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Saya masih ingat Pak, umur saya sekarang 58 tahun, jalan mau 59. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, setengah abad, saya berarti masih SD, itu kalau di kampung saya di Jawa Timur, di Pasuruan, sebelum sholat apapun, fardu, selalu ada yang namanya pujian. Di antara pujian itu adalah tombo ati. Sekalipun mereka pujian dalam bahasa Jawa, tombo ati kulima warnane moco Al-Quran angen-angen sak maknane 50 tahun yang lalu, tetap aja 50 tahun kemudian kalau baca Quran ya enggak angen-angen sak maknane. Kalau baca Quran juga tetap enggak ngerti artinya. Tahun 80-an masih inget enggak? Mubalik yang terkenal siapa waktu itu? Ya, Abdul Qadir Jailani, orang Lewiliang Bogor. Dan mubalik yang lain banyak. Ya, Pak Sukron Makmun segala macam. Selalu sampaikan pada umat, balighu anni walau ayah. Hadis Nabi, betul ya? Sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Tapi para mubalik nggak pernah mikirin umatnya ini ayatnya bener nggak nyampe kepada umat. Kalau melihat kasus Pasuruan, wong sudah ngomong ya moco Al-Quran angan-angan sak maknane, udah 50 tahun baca gitu ya tetap aja baca Quran juga nggak ngerti artinya. Pertanyaannya, kita pengen nggak mendapatkan berkah kebangkitan dengan membaca Al-Quran? Maka kembalikan ke doa tadi. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Waj'alhu li, jadikanlah Quran itu bagiku imaman. Sebagai apa? Quran sebagai apa? Kita sebagai apa? Makmum. Kalau kita sebagai makmum berarti imam takbir kita, imam rokok kita, imam sujud kita. Nah, kita sudah melakukan seperti itu belum terhadap Al-Quran? Imaman wa nurun. Nah, tuh. Dan Quran sebagai cahaya. Kita berdoa itu. Tapi kok belum dapat cahaya? Apa doanya yang salah? Atau kita yang salah berdoa? Ya. Tapi yang paling mungkin adalah kita berdoa, tapi kita belum ngeh. Ya.
Kalau kita sholat kita diminta untuk ngeh artinya enggak Pak? Apakah masih ada umat Islam sholat tapi enggak ngeh yang dibaca dalam sholat? Ada enggak masih? Ada. Padahal asbabun nuzul turunnya surah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat pada saat kalian mabuk, dulu sebelum mabuk diharamkan. Hatta ta'lamu, sampai kalian tahu, mata kulun, apa yang kalian ucapkan di dalam sholat. Berarti kalau kita sholat, kita kudu tahu enggak apa yang kita baca. Kita kudu tahu enggak apa yang dibaca oleh imam kita sebagai makmum. Waduh, kita enggak tahu Ustadz yang dibaca oleh imam, soalnya enggak ada koordinasi antara imam dengan makmum. Lah itu tugas DKM mengkoordinasikan. Nah DKM-nya kemana aja? Ini masih ada DKM-nya enggak sih? Masih? Nah tugasnya DKM membimbing imam dan makmum supaya ada koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi, imam jalan sendiri, makmum cuek. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban. Nah pertanyaannya, apa benar sudah gugur? Nanti jangan-jangan malaikat mencatat, nih orang-orang mabuk pada sholat, gara-gara apa yang dibaca nggak tahu artinya. Lah kan kita nggak ingin nanti dinilai begitu. Dan penilaian itu akan dibongkar semuanya nanti di akhirat Pak. Nah kalau sudah di akhirat telat nggak? Telat. Oleh karena itu sebelum ke akhirat mari kita bangkit. Dengan apa? Dengan Quran. Caranya bagaimana? Pertama baca Quran. Sesuai dengan hadis Nabi. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian dengan qiraatul Quran. Doanya tadi masih ingat ya? Waja'alhu li imaman wa nura wa huda wa rohma. Itu udah lengkap tuh. Gimana doanya tadi lupa saya. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Berarti kita diminta untuk ingat. Untuk ingat apa yang kita baca dari Al-Qur'an. Kalau kita lupa kita mohon pada Allah agar kita diingatkan oleh wa alimni minhuma jahil tu ya Allah, ajarkanlah kepadaku dari Al-Quran yang aku enggak tahu. Inilah perlunya taklimul Quran. Ya, walaupun satu ayat tapi kita ngerti. Kalau walaupun satu ayat dalam bahasa saya tapi masuk ke dalam hati. Apa bukti bahwa ayat itu sudah masuk ke dalam hati kita? Gampang Pak, buktinya adalah coba kita keluarkan, bisa enggak? Kita keluarkan dari hati kita, bisa enggak? Kalau keluar berarti ada, kalau enggak keluar berarti belum ada, belum nyimpen. Ya, kalau kita nge-save file itu, nah kalau sudah ada kan ada, ya. Kalau ya saving gagal misalnya kan, nah, maka nggak akan ada file itu. Dan nge-save file di dalam hati kita, nge-save file Quran dalam hati kita, wajib hukumnya. Dan Nabi bersabda, walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kabaitin kharib. Orang yang di dalam dadanya tidak terdapat satu pun ayat Quran bagaikan rumah yang roboh.
Bapak-bapak pengen rumahnya roboh atau rumahnya kokoh? Pilih mana? Rumah kokoh apa rumah roboh? Kokoh kan? Mari kita masukkan satu ayat dari Quran. Coba kita checklist di dalam hati kita. Yang sudah ada apa aja? Al-Fatihah udah ada ya insya Allah ya. Kulhu ada ya. Jadi kalau adanya cuma Al-Fatihah sama Kulhu, ya udah imam bilangin. Bacanya jangan yang lain, Al-Fatihah sama Kulhu aja. Sambil dipersiapkan makmumnya. Ini baca apa lagi nih supaya makmum bisa ngikuti. Al-Hakumut Takasur, bisa nggak? Jadi jangan imamnya baca sendiri, makmumnya ketinggalan. Makmumnya nggak tahu yang dibaca oleh imam. Waduh, cilaka itu jamaah. Akhirnya apa nanti makmumnya? Itu baca apa ya gitu dalam hatinya. Baca apa itu imam? Nah kadang-kadang imam kita ini membaca yang di tengah-tengah. Waduh, Quran yang di tengah-tengah. Yang kalau seandainya imam itu lupa, nggak ada yang ngoreksi, Pak. Kenapa? Ya kagak tahu. Ya. Pengurus paling dalam hati ini. Waduh, imam ngapain sampai macet? Masalahnya nggak ada yang lanjutin, gitu. Nah, ini realitas umat hari ini. Kenapa kita boleh dikatakan masih kalah di negeri ini sama orang-orang non-Islam? Sebenarnya kembali berpulang bahwa kita masih belum interaksi dengan Quran secara bagus. Ya saya yakin kalau di Masjid Al-Hidayah ini sudah lumayan bagus dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain di Bogor gitu. Ya. Tapi dibandingkan dengan masjid di Madinah ya masih perlu ditingkatkan ya. Setuju ya? Iya, gitu. Apakah kalau gitu imamnya kita ambil dari Madinah? Ya enggak usah, yang penting bacaannya kayak Madinah. Yang penting makmumnya juga kayak orang Madinah. Dulu coba kita berpikir, kita melakukan perenungan. Di masa Nabi, kan Nabi mengeluarkan hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Berarti Rasulullah salat subuh. Rasulullah sebagai apa? Imam. Kira-kira bacaan Rasulullah bagus enggak? Bagusnya enggak kira-kira. Bagus bener pasti ya. Makmumnya adalah siapa? Orang Al-Hidayah apa? Makmumnya Rasulullah siapa? Para sahabat. Ngerti enggak mereka yang dibaca oleh Rasulullah? Ngerti. Berarti kalau kita ingin ditingkatkan, ingin bangkit umat Islam, dan mudah-mudahan Al-Hidayah menjadi titik-titik kebangkitan di Bogor ini. Maka mari kita upgrade, kita tingkatkan. Imamnya di-upgrade, makmumnya juga di-upgrade. Cara mengupgrade-nya bagaimana? Kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Baca. Bacanya seperti hadis Nabi, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran." Dalam kata qiraah itu yang penting berarti terjadi pembacaan Quran. Ketika terjadi pembacaan Quran, maka ada yang disebut qori, ada ya mereka yang disebut mustami. Qori adalah yang membaca Quran. Dan apabila dibacakan Quran, ini Quran yang lain mengatakan, wa idza quri'al Quran, surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Mari kita buat tradisi
melaksanakan pesan baginda Nabi, wasiat Nabi, yaitu terangilah rumah-rumah kalian dengan qiraatul Quran. Qiraat yang bagaimana Pak Ustadz? Ya qiraat seperti yang diperintah Nabi, bukan qiraat sembarangan. Berarti kita perlu qori. Siapa qorinya? Ya bisa kita sendiri, bisa istri, bisa anak, bisa ponakan, atau kita bisa minta kepada DKM, qori yang jadi imam di Al-Hidayah, atau qori lagi yang lain, mungkin di sini ada pesantren qiraat atau apa. Kalau nggak ada di sini, Cilendek itu kan ada, ya. Cilendek jangan dianggap yang rumah sakit jiwa, ya. Cilendek di sana ada pesantren Al-Furqon, bisa minta ke sana. Waduh, nggak ada anggaran Pak Ustadz untuk memanggil qori. Kalau nggak ada anggaran, cari yang qori gratisan, di sini banyak. Ada nggak di gadget masing-masing qori? Gampang Pak, tinggal buka YouTube. Kita mau pilih siapa? Qori nasional, internasional ada, tinggal ketik aja. Ya, kita keluarin muammar, keluar muammar akan bertilawah. Yang penting di rumah kita itu, ya, warzuqni tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dengan tilawah Al-Quran, baik malam hari maupun siang hari, sehari 2 kali Pak. Kita bunyiin Quran, baik dengan mulut kita sendiri maupun dengan mulut qori yang kita undang, baik qori manusia langsung maupun suaranya saja atau gambar dan suaranya yang ada di YouTube. Apa sah Ustadz? Sah, itu jauh lebih bagus daripada Anda nyetel TikTok. Ini tilawah nggak pernah dibuka, TikTok terus. Wah, itu cilaka Pak. Bisa merusak moral. Dan yang paling penting, yang punya TikTok tambah kaya. Itu YouTube Ustadz, tapi tambah kaya gimana? Udah nggak apa-apa, karena yang dibuka adalah tilawatul Quran. Allah lebih kaya daripada yang punya YouTube. Betul tidak? Nah, jadi mulai hari ini coba kita buat gerakan kebangkitan umat, ya, menuju Indonesia bercahaya. Sehingga rumah-rumah kita bercahaya, masjid-masjid kita bercahaya, kampung kita bercahaya, desa kita bercahaya, kota kita bercahaya, dan akhirnya negara kita bercahaya. Setuju enggak? Siap melaksanakan? Siap melaksanakan? Siap melaksanakan? Takbir! 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 Shallu ala Nabi. Ingat, kalau saya sudah memimpin takbir 3 kali, jangan coba-coba dilanggar, ya. Berarti wajib itu kesepakatan kita, ya. Nah, insya Allah apabila kita melaksanakan, maka insya Allah bangkit umat kita, ya. Ini yang paling penting Pak. Kalau kita bisa membangkitkan saudara-saudara kita, mengingatkan kepada mereka, dahsyat Pak, dahsyat, ya. Kan, ya terutama yang sepuh-sepuh ini kan belum tahu nih, ya. Tinggal berapa hari kan belum tahu kita, ya. Saya Pak tadi malam SMS, WA gitu. Salah seorang kiai besar di Bekasi, ya. Jawabannya, maaf Kiai, Abah sudah kembali. Apa maksudnya? Abah sudah meninggal. Padahal saya sebulan atau 2 bulan yang lalu saya ke rumahnya ketemu kiai itu. Mari kita bangkitkan umat dengan semaan Al-Quran gitu. Siap Ustadz? Siap. Udah meninggal duluan gitu. Dan sampai saya bulan depan ke sini udah banyak yang meninggal di sini, ya. Tapi saya doakan semua di sini, ya, masih diberi kesempatan berjuang 10-20 tahun lagi.
Ya, hitung aja yang 70 berarti bakal 80 ya gitu ya. Perjuangan tidak boleh berhenti, Pak. Dan perjuangan itu pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong masjidnya sudah berapa persen, Pak? Hah? 30%. Nah, iya. Tinggal 70% ya. Maju terus. Ya, gitu. Tapi yang penting jangan masjidnya aja yang bagus. Jamaahnya juga harus bagusin. Imamnya saya sudah lihat bagus. Cuma imamnya ini terkoordinasi apa enggak, itu penting. Karena Rasulullah itu selalu seimbang antara beliau dengan para sahabatnya. Apa buktinya? Rasulullah wafat langsung ganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat langsung ganti Umar. Umar wafat langsung ganti Utsman. Utsman wafat ganti Ali. Enggak ada masalah. Cepat. Kalau sekarang kita bingung ini ya. Makanya muncul 3 periode macam-macam itu kan. Karena bingung yang ganti siapa. Nah ini oleh karena itu kita nggak penting orangnya. Yang penting orangnya itu adalah yang memberikan fasilitas kepada umat untuk bangkit berpikirnya ya. Dan kebangkitan yang tertinggi adalah dengan Al-Qur'an. Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati. Kalian adalah umat yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Dan orang yang beriman diterangkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya yakin Bapak-bapak sudah pernah baca dan sudah pernah mendengar keterangannya. Tetapi kita harus merefresh terus dalam diri kita. Bahwa orang-orang yang beriman, yang benar imannya, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, pasti kalian posisinya tertinggi. Kalian bisa menang terhadap siapapun. Kalian tidak akan pernah terkalahkan. Kalian akan bisa mengatasi ya'lu wala yu'la alai. Kalian lebih atas daripada yang lain. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Siapa mukmin? Yaitu yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut asma Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bacaan ayat Allah itu menambah keimanannya. Supaya kita bertambah, mari kita dengarkan bacaan Quran. Fastami'u lahu, maknanya sima'at tadabbur. Mendengarnya tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan pikiran dan hati kita. Oleh karena itu, insya Allah nanti mulai bulan depan, saya hanya ngajarnya 1 ayat saja tapi masuk. Nanti saya pilihkan ayat-ayat yang kira-kira membangkitkan kita agar terus bangkit. Setuju nggak kira-kira? Ya, itu insya Allah. Nanti saya bacakan, Bapak dengarkan, lalu di antara Bapak-bapak ada yang baca terjemahnya, lalu kita bacakan ayatnya lagi, Bapak dengarkan sebelum mengetahui terjemahannya dengan sesudah rasakan bedanya. Setelah itu kita potong-potong ayat itu, kita potong-potong terjemahannya, kita baca lagi, lalu dengarkan. Kalau ada qori'nya saya lebih bagus ya, minta qori' yang membacanya. Saya menerangkan aja, tapi kalau ada qori' yang bagus suaranya, mohon saya difasilitasi
untuk kita semua. Kalau kita semua yang dengar kan udah pakai telinga kita masing-masing. Tapi bagaimana mendengar, kemudian masuk ke dalam otak kita dan masuk ke dalam hati kita. Insya Allah ini menjadi kebaikan kita. Ya, menyongsong malaikat Israel. Insya Allah malaikat Israel gini Pak, kalau orang baca Quran. Karena orang yang mahir dalam Quran, kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiromil baroro. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, orang-orang yang mahir dalam menguasai Quran, itu dikawal oleh para malaikat yang mulia. Ma'as safarotil kiromil baroro. Pengawal-pengawal yang jagoan Pak, lebih jago dari Brimob, lebih jago dari Kopassus, lebih jago dari Nevisil, lebih jago dari apapun yang jago di dunia, masih kalah dengan malaikat. Jadi kita bisa lebih tinggi dari malaikat, dikawal oleh malaikat. Kalau kita punya ilmunya Quran, al-mahiru bil Quran. Ya, mudah-mudahan apa yang saya terangkan semuanya ya masuk ke dalam hati kita semua dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan cahaya Al-Quran ya. Silakan nanti dibuat grup Pak, grup cahaya Quran Masjid Al-Hidayah, di situ laporan tiap malam ya. Alhamdulillah misalnya ada yang lapor, saya udah dapat 1 juz, monggo. Alhamdulillah saya dapat 10 ayat, monggo. Alhamdulillah saya dapat cuma 1 ayat, tapi saya ulang-ulang 17 kali atau 41 kali, monggo. Silakan berlomba-lomba di situ. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyelesaikan krisis ekonomi dan krisis politik, yaitu dengan menggemarkan 1. Sholat berjamaah, 2. Tilawatul Quran. Dan terkenal pada waktu itu yang paling males membaca Quran itu setiap hari 1 juz. Alhamdulillah jamaah Al-Hidayah enggak ada yang termasuk paling males ya. Karena bacaannya enggak sampai 1 juz. Enggak apa-apa walaupun enggak 1 juz, tapi biarpun 1 ayat masuk dalam hati. Ya. Kalau tiap hari 1 ayat, insya Allah 1 tahun kan 354 ayat ya. Tahun Lebaran maksudnya ya, tahun Hijriah. Bayangin Pak, kalau di dalam hati kita masing-masing betul-betul masuk 354 ayat, yaitu tidak hanya bunyi ayatnya, tapi kita paham maknanya. Ya, jadi kalau misalnya kita ya membaca innamal mu'minuna, kita tahu hanyalah orang-orang mukmin. Alladzina adalah yang idza dzukirallah, apabila disebut asma Allah, wajilat, gemetar qulubuhum, hati mereka, wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadathum, menambah kepada mereka bacaan ayat itu imanan, keimanan mereka, pembenaran mereka terhadap Al-Quran. Kalau itu sudah ada di dalam hati kita Pak, buktinya gampang, Bapak keluarin bisa. Di mana ngeluarinya? Tidak harus di hadapan orang lain, bisa dalam sholat-sholat kita, baik sholat sir maupun sholat jahar. Kalau di hadapan orang lain bukan untuk pamer, bukan untuk riya, tapi untuk diminta, tolong bacaan saya udah benar belum? Ah gitu. Wah kita udah biasa lakukan Ustadz, di bulan Ramadan, lah masa nunggu Ramadan, lah kalau sampean mati sebelum Ramadan bagaimana? Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.